Jadi apa? Jangan pernah memaafkan seorang pelakor. Siapa yang setuju dengan ini? Ya, banyak banget. Tunggu. Ini sebelum kita taklim ceritanya ya. Sebelum kita taklim. Nauzubillah min zalik, seandainya keluarganya kena pelakor gitu ya. Mau memaafkan, Bu? Mau memaafkan? Kalau ibu tahu tentang apa pikirannya pelakor terhadap ambil suami orang, mau memaafkan nggak? Gak. Kenapa? Karena memang niatannya udah jelek. Lain kalau suami kita minta izin kita untuk menikahi tetangga sebelah yang sudah 60 tahun. Lah, kalau ada yang kayak gitu ya Allah, saya datang tuh ke nikahannya tuh. Kenapa? Kagum aja. Dan istrinya izinin. Nah itu lain. Oke Bu, masa nggak boleh dimaafin Bu Aisyah? Ngapain? Ini kita ngomong perempuannya aja dulu ya. Belum perempuan yang bertaklim lah. Nah, itu beda soalnya. Karena kalau sudah bertaklim ada kemajuan. Ngapain? Kalau kita tahu bahwa isi pikirannya pelakor adalah harta dan harta dan harta dan harta, dan sengaja memang merebut, ngapain? Tetapi Bu, silakan memaafkan suami yang sudah menyesal dan minta maaf serta berjanji meninggalkan pelakor tersebut. Jadi yang dimaafin siapa? Kalau yang gimana? Minta maaf, menyesal, janji aja dulu udah syukur Bu. Ya iyalah, kalau enggak ya, orang kalau berjanji kan ngomong, ya saya janji tinggalkan dia, itu ngomong ya. Maka berharap dengan omongannya jalan ke sistem saraf, pesannya jalan di badan. Bagus lagi kalau dia berulang-ulang janji. Punten, nauzubillah min zalik, seandainya ada seorang istri suaminya ya kena bujukan pelakor dan ketahuan, kemudian suaminya minta maaf dan berjanji, suruh ulang-ulang minimal 3 kali. Bunda, ayah janji deh. Betul ayah janji. Iya. Janji apa? Tinggalkan dia. Oke, ulang coba 3 kali. Kenapa Bu? Karena pada saat itu kita di atas awan. Coba ulang 3 kali. Insya Allah saya janji tinggalkan wanita itu. Sebut wanita yang mana? Coba. Saya tinggalkan Fulana binti Fulan itu ya. Sekali lagi Mas, sekali lagi. Pakai bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya janji tinggalkan wanita itu yang bernama Fulana binti Fulan. Oke, one more. Kenapa 3 kali? Setiap sebutan ulang-ulang 3 kali pada saat yang bersamaan, dia jalan di badan kita lewat sistem saraf, terekam oleh memori badan. Itu dalam Islam kenapa kita setiap doa atau di dalam sholat dibaca 3 kali. Itu udah diteliti oleh ilmu neuroscience. Ya, iya. Tapi apakah itu permanen Bu Aisyah? Enggak permanen. Buktinya dalam sholat kan kita 5 kali. Ya, ngulang-ulang kan 3 kali juga kan? Iya. Kalau permanen kita pasti sholat sekali aja tuh. Kenapa? Allah tahu tubuh manusia. Gak bisa mengatakan sesuatu cuman sekali aja, gak bisa. Makanya suruh ulang. Cuman jangan juga suruh sehari 5 kali dia ngomong. Dia akan pergi tinggalin kita. Ulang aja per 1 bulan. Ya, 1 bulan. Mas, ya aku pengen denger lagi dong janji kamu. Yang mana? Yang janji kemarin 1 bulan. Oh, saya meninggalkan wanita itu. Bukan, apartemen. Karena janji benda juga, kalau nggak diulang-ulang dia lupa. Siapa pernah suaminya janjiin, lupa mulu. Karena nggak diulang 3 kali dalam waktu yang sama. Mulai sekarang suami kita janji apapun suruh ulang 3 kali ya. Kalau ditanya jangan ceritakan bahwa saya ngajarin. Bilang, kasih contoh. Buktinya setiap doa dalam sholat diulang 3 kali.
itu berarti ya akan menjadi sesuatu yang betul-betulan. Nah gitu, karena betul itu. Oke? Iya. Anak-anak juga gitu. Bu, aku janji sekolah lebih awal dan masuk tepat waktu. Oh alhamdulillah. Coba ulang lagi, ulang lagi. Insya Allah aku janji ya masuk sekolah tepat waktu, berangkat lebih awal. Oh keren. Lagi nak. Jadi minta ulang 3 kalinya juga yang cantik. Jangan ulang 3 kali. Cepat. 1. Jangan begitu. Cari yang cantik. Cantik. Kita bisa kok Bu. Kita perempuan itu diciptakan Allah, mukanya bisa berubah 10 detik aja 6 kali. Jadi biar cantik. Tapi apakah itu bukan ikhlas? Bukan. Memang potensi kita merubah muka ya. Oke. Wah. Pernah nggak ibu lagi telepon? Ya. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Bu? Ya. Iya kan? Anaknya ribut kan? Terus, padahal kan orang di telepon nggak lihat mukanya kan? Oh ya. Itu saya banget tuh. Dan kita bersama. Masya Allah ya. Nah sekarang kalau sudah taklim, kita modifikasi yang ini. Oke. Ini pegang dulu. Tunggu suami menyesal, minta maaf dan janji. Itu dulu Bu. Sudah begini aja udah syukur banget. Nggak usah mikir lagi, apa iya ya? Masa? Nggak usah dulu mikir gitu. Itu bahaya kalau mikir gitu. Terima dulu saat itu. Terus, apakah tetap sama? Tidak memaafkan pelakor ini? Mirip tapi beda. Iya, kamu maafin ya. Kan suami kadang-kadang gitu ya. Kamu maafin ya perempuan itu. Iya, aku maafin. Aku akan doakan dia. Dan dalam bayanganku aku dorong dia masuk laut. Bu, pernah belajar otak? Boleh minta yang badan seluler, badan bioplasma yang ada sistem saraf. Kan kita udah belajar otak terbagi 2 kan? Nah, terkadang mulut kita bilang saya maafkan, tapi otak belum. Oke? Otak kiri itu kita otak bicara. Pada saat saya bilang, iya saya maafkan, baru sebelah. Yang ini kan belum. Yang ini belum. Yang kanan. Salah satu kerja kanan adalah membayangkan. Maka, ya kan gini. Kenapa kita mencoba untuk men-setting kepala kita? Ya, kita pun tetap memaafkan karena kita sudah taklim. Kita punya prinsip. Orang yang duluan memaafkan lebih beruntung. Pahala itu adalah keberuntungan. Ini nggak ngomong surga dulu ya. Surga itu kan benefitnya, surga itu rewardsnya. Beruntung dan selamat. Kalau orang yang memaafkan duluan. Nah, namun karena hal ini cukup membuat terluka dan cukup membuat kesedihan, maka otak kanan juga harus diberikan bayangan bahwa perempuan ini akan jauh. Seperti apa yang dijanjikan sama suami ini. Itu dia. Iya, nanti saya doakan. Terima kasih ya kamu doain ya. Iya. Kamu maafin? Otak kiri saja yang maafin. Kananmu mau ngapain? Saya mau bikin antara kamu dan dia tembok Cina yang panjang dan kamu tidak bertemu. Gitu aja Bu. Kenapa? Dalam ilmu badan manusia yang secara holistik, pada saat kita men-setting di kepala kita, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ya, saya juga memaafkan wanita itu, tapi saya mohon ya Allah jauhkan mereka, kan gitu. Nah, kalimat itu kan doa. Udah keren nggak kalau ada istri yang suaminya selingkuh sama pelakor udah bisa ngomong gitu? Keren nggak? Keren banget, nggak mudah tuh. Tetapi
Kalau baru ngomong baru kiri Bu yang kerja. Ya. Dan otak kiri ini sarafnya ke tubuh yang kanan. Dia memberi pesan. Saya maafkan dia. Tapi cuma sebelah. Yang sini belum. Makanya kita berat. Yang ringan cuma sebelah sini. Iya, yang sini belum. Sama Bu, kalau ibu niat apapun cuman ngomong doang, itu nggak power tindakannya. Cuma sebelah doang, yang ini belum, ketinggalan melur yang sini. Ya. Jadi bagaimana? Gunakan otak kanan. Kenapa? Karena dia mengatur tubuh yang kiri. Tapi karena ini pengalaman yang terluka dan kita juga minta dijauhkan, maka ibu harus membayangkan kanan ini. Terserah. Ada beberapa ibu-ibu saya ajarin gitu. Maafkan, ibu tahu wajah orang itu? Tahu Bu Aisyah? Ibu pernah ke pantai yang ombaknya besar? Lah kan kalau membayangkan harus ada basicnya dulu dong. Sudah Bu Aisyah, di mana? Pantai Carita. Oke. Oh, yang tsunami kemarin. Sekarang ya. Ibu tutup mata, tutup mata. Bayangkan perempuan itu depan ibu. Iya, ada Bu Aisyah. Ibu mau tonjok dia? Iya. Wah. Baik, sekarang sudah tidak usah tonjok. Ya, main cantik. Maksudnya apa Bu Aisyah? Nggak usah tonjok, main cantik. Apa? Ibu tadi doa untuk dijauhkan dengan suami ya. Ucapkan itu. Ya Allah, saya mohon jauhkan perempuan ini, namanya sebut Fulana binti Fulan, dari suamiku Fulan bin Fulan. Itu baru kiri. Ini belum. Oke Bu, sekarang bayangkan perempuan itu ya menghadap ke, dia membelakangi ibu. Ya, oke. Dorong dia Bu, dorong. Oke, dorong. Dorong. Ya baik, sudah di mana Bu? Tepi pantai Bu Aisyah. Iya. Nggak usah dilempar, nggak usah, dorong saja, dorong. Sudah hilang dari pandangan ibu, semakin jauh, semakin redup. Oke, gelap sudah Bu, sudah ya udah. Satu, gunanya apa? Tubuh kita akan jadi lebih tenang. Kenapa? Karena kita sudah setting, orang itu udah nggak ada. Kalau tega, buang di laut yang tadi. Ya. Ada juga ibu-ibu, Bu Aisyah saya nggak tega Bu Aisyah. Kenapa? Kan kesian ya kalau dia ke laut, ntar mati. Siapa bilang? Kan itu dalam visualisasi. Boleh nggak Bu Aisyah saya gini? Ini tangan saya, ini muka suami saya, itu perempuan, saya dorong, gitu. Boleh juga. Tapi ibu nggak marem. Kenapa? Karena baru begini kan mental dikit. Tapi kalau membayangkannya benar-benar didorong dan dia hilang, ya, itu akan membuat ketenangan yang lebih berarti pada otak kita. Kan cuman kita doang dong badan kita Bu Aisyah tenang. Kan nggak ada yang kasus ini kan sini kan? Ini kita cuman untuk memahami saja. Dan nauzubillah min zalik, ya kita berharap tidak ada yang terjadi di keluarga kita. Kalaupun ada di keluarga kita, tetangga kita, ajarkan kayak gini. Ya. Bu Aisyah, kalau gitu kan cuman nenangin diri sendiri aja. Enggak. Bu, nomor satu memang kita harus tenang. Kenapa? Supaya kita tetap bisa tarik suami. Paham ya Bu? Kalau kita nggak tenang, suami pulang kurang 1 jam aja udah. Dari mana? Siapa yang mau punya istri yang begini mulu? Siapa yang mau? Yang belum selingkuh aja tetap nggak mau. Tapi kalau kita sudah tenang, dia pulang pas datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya pulang. Kalimatnya memang begitu, menohok, tapi muka masih senyum. Kenapa? Ingat ilmu kita. Laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Nggak boleh kalah sama pelakor itu. Walaupun masih kesel kan, terluka kan. Bener Bu, ya
Kepengennya sih kita tabok ya. Tapi itu tadi kan udah taklim setiap hari. Ada ibu-ibu tuh hari cuman 7 dia taklimnya 10 kali. Maka sudah harus lebih tahu strategi untuk menarik kembali. Iya. Nah sekarang ya, aku nih suaminya pulang asar ya. Bisa minta waktu bicara jam 8? Oh iya. Berapa lama? 30 menit aja deh. Ingat, laki-laki itu kan seneng diajak bicara, kasih tahu waktunya dan tahu durasinya. Supaya apa? Gadgetnya dia nggak bawa. Kalau dia lagi main gadget, ibu aja ngomong paling karena laki-laki nggak bisa fokusnya lebih dari satu. Itu lagi harus paham. Jangan juga karena suami kita laki-laki, dia lagi begini kita ajak ngomong, dia cuman terus kita gitu, tuh kan, pasti dia masih sama dia. Jangan begitu. Karena belum tentu. Ini dia laki-laki, siapapun, apakah dia selingkuh atau tidak, laki-laki begitu. Maka bilang, Mas, nanti aku bicara. Ya baik. Ingat, sudah diajak bicara, ngomongnya enggak samping-sampingan. Depan. Ya. Ingat, dia nggak suka kontak mata. Ya. Terus pas dia lihat kita, jadi gini. Aku kenapa ya masih sedih banget. Ibu kayak nonton sinetron ya. Dan gini, kalimatnya gini. Yang laki-laki tertarik sama kita lagi. Aku kok kenapa ya? Aku masih sedih banget. Aku. Selama ini begini perempuan. Kamu tahu nggak? Kamu selalu bikin sedih aku. Beda nggak? Mana yang cantik? Aku. Kenapa? Aku tuh masih inget-inget terus tuh yang 3 bulan yang lalu itu. Jadi aku. Itu laki-laki pasti jatuh hati lagi. Kenapa? Dia kasihan. Bawah sadar laki-laki mengatakan, ya Allah, saya yang berselingkuh, tapi istriku yang selalu bilang dia dirinya. Kan? Oke. Jadi aku nggak apa-apa ya kalau aku masih juga mau ngomong sama kamu, sekali-sekali juga aku nangis, nggak apa-apa ya. Aku emang gini sih orangnya. Pokoknya merendah, oke? Dan sekarang tanya, Mas, menurut kamu, aku harus tambah apa lagi? Bukan kalimatnya, Mas, kurang apa aku? Bu, kita nggak pernah kurang. Apa kurangnya kita? Udah, wah, kayaknya anggukan universal. Apa kurangnya? Ya, sudah setia nungguin, ngelayanin juga, ya. Hamil anaknya, lahirkan anaknya, gedein anaknya, urus ibu bapaknya. Apa kurangnya? Nggak pernah kurang. Cuman perlu ditambah. Kalimat bahwa kurang apa aku, itu sudah meremehkan sendiri. Maka kita akan jatuh sendiri. Dan kita akan merasa, gue yang salah. Bu, kalau pelakor yang rebut suami kita, bukan ibu yang salah, dia yang salah. Emang sengaja. Sudah dia yang salah, dia nggak mau disalahin. Pelakor. Paham ya Bu? Iya. Saya harus tambah apa? Supaya bisa nyenengin kamu. Biasa laki-laki udah nggak mau ngomong tuh. Nggak ada sih. Asal kamu sehat walafiat aja lah. Dan tolong pada saat suami ngomong, pada saat kita bicara seperti ini, percayalah. Sudah. Percayalah, yakinlah. Nggak usah, perempuan ini gini, karena otak tengah kita tebal, mikirnya udah maju-maju tuh. Nggak usah, please nggak usah. Kenapa? Bahaya. Yakinkan suami kita bahwa kamu sudah melukai aku masih juga bukakan pintu maaf bagimu.
Tapi ingat mas, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti aku setuju dengan tingkah lakumu. Sedap. Memaafkan bukan berarti kamu boleh mengulanginya lagi. Itu yang artinya memaafkan. Paham ya Bu? Ya. Itu tadi gunanya, supaya kita tenang, ilmu-ilmu taklim kita ingat, ya, sehingga tidak merusak diri sendiri. Karena kalau ibu marah, nggak cepet-cepet dihilangkan, nggak cepet-cepet istighfar, ibu tidak mendoakan ya, tidak mendoakan dan tidak membayangkan ini perempuan hilang, maka pesan ini akan merusak tubuh. Ibu tambah jelek ntar. Aduh. Kalau udah gastritis kan sakit banget Bu. Boro-boro pakai lipstik, udah males tuh. Ingat, laki-laki memang otaknya senang lihat perempuan cantik, senang lihat perempuan tersenyum. Nggak usah dandan deh, karena kita sakit, senyum aja udah nggak bisa. Ini namanya psikosomatis. Nggak mungkin kayak kita. Nggak mungkin. Makanya kalau kejadian ini sudah ada pada diri kita, segera doa, bayangkan dia hilang agar kita sehat. Cantikkan diri. Tapi juga agak-agak samar gitu ya. Jangan yang tadinya nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai alis, tiba-tiba ya Allah, dia di make up oleh MUA, make up artis. Panik suaminya ntar. Pelan-pelan ya. Pakai aja produk lokal, Purbasari. Ini saya nggak di endorse ya. Ini saya beli dari uang saya sendiri. Oke, paham ya? Nah sekarang, tapi kira-kira dianya gimana itu? Tenang Bu, tubuh kita kan ada sinyal ya. Paham ya Bu? Ibu coba pegang gadgetnya semua. Coba pegang gadgetnya, pegang. Kenapa ibu pakai gadget itu? HP itu kenapa? Buat apa ibu HP itu? Berkomunikasi sama siapa? Sama orang, sama keluarga, pokoknya sama orang lah ya. Iya. Kok bisa gadget yang kita pegang ini komunikasi kita baik telepon, SMS, WA nyampe ke orang itu? Kok bisa? Kenapa? Didorong oleh sinyal. Sesungguhnya tubuh kita sinyalnya itu ada lebih dahulu dibanding gadget. Panjang gadget itu paling cuman 4G. Sinyal kita ya Allah bisa panjang. Nah, kalau ibu sudah doa, ya Allah, saya maafkan perempuan itu, saya minta jauhkan dia dengan suamiku. Sebut namanya lengkap ya, karena perempuan banyak, ya. Jangan sampai dia jauh lagi sama kita juga perempuan. Maka sebut. Dan kita bayangin dia hilang, maka pesan itu akan didorong oleh sinyal ini. Entah gimana tuh perempuan pasti hilang. Nggak usah lagi ibu cari, kira-kira gimana dia hilangnya, ya nggak usah. Itu ibu mafia namanya. Mau ngarungin dia nggak usah. Nggak usah. Banyak orang gini, pas tahu suaminya selingkuh, wow, ditelepon tuh saudara-saudaranya. Kamu tahu nggak sih, ya, suamiku tuh selingkuh. Kamu cari itu perempuan itu jalan Kamboja ya, kamu cari itu ya, ya, ciduk dia ya. Ibu, itu namanya main kasar. No, nggak boleh main kasar. Kita main cantik pakai sinyal itu, sehingga ya suami kita tuh bingung, mana ya perempuan itu, jangan gitu ya. Tetap itu laki-laki ada 3 bulan pertama pada saat putus dengan selingkuhannya itu sama seperti putus narkoba. 3 bulan pertama itu namanya ya post acute withdrawal syndrome. 3 bulan tetap waktu dia putuskan dia masih ingat, dia masih terngiang-ngiang, ya, dia masih juga berusaha. 3 bulan pertama. Tapi disitulah 3 bulan itu yang kita harus juga kuatkan diri kita dan teruskan main cantik kayak gini. Kalau ibu rasanya dibuang ke laut, ibu merasa kurang puas, ibu cari apa ya? Oh, ibu buang ke laut, tapi ibu nggak boleh tahu laut yang mana.
Gak boleh. Kalau tadi kan carita kan, pokoknya saya buang ke laut. Lautnya itu di bawahnya ada palung air. Ya, paham ya? Tapi jangan juga ibu lihat perempuan itu, wah tolong, jangan gitu, jangan sampai situ, nggak boleh sampai situ, nggak boleh. Nanti ibu merasa bersalah, nggak usah. Jangan juga ibu membayangkan dibuangnya di pantai Laut Jawa, nggak usah. Jangan ada nama. Kenapa? Pada saat kalau pakai nama, ini bawah sadar ya, memorinya kan udah enak nih waktu kita. Tapi kita bilang dia hilang di Laut Jawa. Yang cilaka adalah pada saat ibu naik pesawat Jakarta Makassar, kan lewat Pulau Jawa, lewat Laut Jawa. Itu memori kita terasa kembali lagi tuh orang. Waduh, gue lewat sini nih. Karena Bu, sekarang kalau kita sudah terluka, apapun kisah terlukanya, yang pertama dibetulin kita dulu, please. Kenapa? Agar kita mengefektifkan sinyal ini. Betulin kita. Betulin supaya apa? Tetap bisa ya menarik lagi suami dengan aslinya seorang cinta kasih sayang seorang istri yang sah. Gitu. Tetapi ingat, apa yang ibu doakan bukan sekedar untuk diri sendiri, dia juga akan keluar dan terjadi seperti itu. Bisa jadi mungkin dia tidak ditelan laut, entah kemana. Siapa tahu dia pergi ke luar negeri. Ya, itu bukan urusan kita lagi, nggak usah cari tahu. Kemana tuh orangnya? Ya usah tahu. Kalau ibu cari lagi, kemana tuh cewek ya? Itu ibu bikin perkara sendiri. Nggak usah, udah. Tapi Bu Aisyah, ya kan udah doa gitu tuh. Ini kisah para yang konseling ya. Udah hilang tuh Bu, saya udah enakan. Tiba-tiba di bulan keempat kok muncul lagi. Oh, gak apa-apa Bu. Kenapa? Memori terluka itu otak kita, sel sambungan sarafnya, emosinya sangat intens, sangat kuat. Ini lemnya kuat banget. Dia bukan lem kanji, lem kaleng tuh. Aika Aibon. Maka tidak heran dan sangat lazim kita sudah doa, kita sudah bayangkan dia pergi, 4 bulan muncul lagi. Gak apa-apa. Kenapa? Ikatan yang di memori jelek kita, ini bukan hanya perselingkuhan saja ya. Apapun yang terluka itu, kalau kita cuman biasa-biasa aja, misalnya jalan di mobil, kita hadap depan, tiba-tiba di depan kita lihat ada mobil ya, Pajero merah, ceng. Itu memori juga nyambung, cuman nempelnya cuman 1 kali, biasa aja. Bahkan nggak nempel gini-gini, biasa aja. Tetapi kalau keterlukaan, itu sambungannya bisa ratusan kali di otak kita. Ini yang makanya dilepasin satu-satu. Dengan apa? Kembali doa. Kenapa? Karena doa itu seperti ini. Kalau saya mengatakan pada saat seorang istri suaminya selingkuh diambil pelakor, kemudian dia kembali berdoa, itu main cantik. Nggak usah panik, nggak usah cari gimana kali ya. Ada tim nggak yang bisa menciduk pelakor-pelakor? Nggak usah. Ya, kenapa kalau kita ciduk dilacak lagi kena kita? Atau mungkin anaknya tahu. Mana bu? Siapa perempuan itu? Mana bu? Saya datangi dia. Oh no. Ada cara lebih keren. Apa Bu? Anak-anak tuh jangan langsung mengatakan, jangan gitu. Kenapa? Itu bertanda dia sayang banget sama ibunya. Harus hargai dulu. Sini nak. Ada cara cakep. Kita bikin kayak mafia gitu. Nah, ibu terima kasih ya kamu belain ibu. Iya tuh, orang ngajar tuh perempuan. Itu tadi cara kasar. Kita main cantik. Gimana Bu? Tenang. Harus ngomong gitu. Kenapa anak-anak malas kalau sudah jangan kita doakan? Oh, dia langsung anti tuh. Karena mereka nggak tahu bahwa doa itu dahsyat. Kalau kita sudah talim, tahu kalau doa itu kan dahsyat begini. Anak-anak kan belum tentu tahu ini kan. Apa kata dia? Doa.
Paham ya Bu? Maka ganti kata-katanya, kita main cantik. Walaupun ternyata memang doa. Paham ya Bu? Kita main cantik. Oke? Oke. Ibu bisa hilangin perempuan itu? Gampang. Berapa lama Bu? Tergantung amalan ibu. Maksudnya karena sinyal ini Bu, setiap orang beda kekuatannya. Bisa diperpanjang dengan apa? Sholat, saum, sedekah, ya, atau hamil lagi. Siapa yang ada yang hamil nggak di sini? Orang hamil itu sinyalnya panjang. Maka kalau orang hamil ngomong tuh bertuah, istilah kata ya. Orang hamil itu dipantang ngomong jelek, bertuah dia. Kenapa? Sinyalnya tuh jadi panjang. Ibu kalau pilih handphone, ya, yang 1G atau yang 4G? Kenapa? Sinyalnya panjang, cepet nyampainya tuh pesan kan? Cepet direspon, betul? Maka orang hamil tuh sinyalnya tuh panjang. Cepet nyampainya omongannya, cepet direspon tuh apa yang dia omongin. Makanya zaman dulu kalau ada orang hamil nyela-nyela tetangganya yang hitam, anaknya hitam, walaupun bapaknya putih. Iya, kenapa? Kan rahim di bawah sini ya Bu. Kan ada pembuluh saraf nggak? Kan ini si ibu nih kan, ih hitam banget sih bapak itu di sebelah. Iya gitu ya, hitam banget sih itu ngomong, hitam banget, sampailah ke rahim. Satu, itu pigmen orang putih itu pigmennya belum mateng. Kalau ibu bilang hitam banget gampang, pigmennya langsung terbakar, akhirnya hitam. Paham ya Bu? Dan sinyalnya panjang. Hati-hati, nyampe semua omongannya. Maka kalau lagi hamil, ngomong yang baik-baik. Lupa ngomong jelek, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, supaya sinyalnya nggak langsung panjang. Ya, oke. Jadi tadi saya udah bilang bener kan? Kalau anak saya misalnya si ibu nih cerita, kita main cantik misalnya. Anaknya tanya, berapa lama Bu? Tergantung amalan ibu. Itu betul. Tergantung nih si istri, sholatnya dia tambahinnya tuh. 4 rakaat kita sholat zuhur, itu sinyalnya tuh bagus, tapi standar. Dibanding tambah qobliyahnya, tambah ba'diyahnya. Ini sinyalnya akan beda. Beda lagi yang qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Berapa rakaat tuh? Kalau qobliyah 4, wajibnya 4, ba'diyahnya 4. Itu keren banget sinyalnya. Ibu ngomong apa langsung nyala. Tambah lagi duha 2 rakaat sama 6 rakaat beda loh sinyalnya Bu. 2 rakaat cuma 2G, 6 rakaat 6G. Jadi kalau ibu lagi butuh uang yang cukup banyak, duhanya itu nggak boleh 2 rakaat. Ya. Ibu 12, ya Allah. Mau berapa uangnya Bu? 12 sih. Ya. Tahajudnya bagaimana? Kan gitu. Dia sedekah nggak? Ada orang saya belum bisa puasa, kencengin dengan sedekah. Makanya mengapa sedekah itu menolak bala? Kenapa? Sebetulnya sesungguhnya dalam ilmu bioplasmik pada saat kita sedekah, sinyal memanjang. Maka habis sedekah ngomong maunya apa? Supaya apa? Ibarat gadget, sinyalnya udah bagus, ya, pulsanya ada, baterainya ada, ibu nggak pakai kirim pesan, rugi kan? Kita kalau sudah habis sedekah, sinyal kita bagus, pulsa kita penuh, ya, jangkauannya panjang, ibu nggak doa, rugi. Jadi biasanya kalau ada istri-istri yang terluka karena suaminya diambil pelakor, ya, saya biasanya ajarkan bahwa ini loh tubuh kita, betulin kita dulu, tenang, omongan itu akan jalan. Tapi supaya cepat nyampe tuh orang, tuh perempuan dan dia masuk laut, ibu kencengin sholatnya, kencengin saumnya, kencengin sedekahnya. Atau ibu mau hamil lagi kan, kata saya bilang gitu kalau masih muda. Paham ya? Bu Aisyah gimana? Ada lagi nggak teknik untuk memperpanjang sinyal? Ada. Ibu, siapa yang masih punya orang tua? Angkat tangan. Bu,
orang tua kita sinyalnya lebih panjang dari kita. Apalagi siapa yang masih punya ibu. Masya Allah. Pernah belajar ini kan? Sinyal ibu sama dengan anak, ingat? Maka kalau masih punya ibu, datang ke ibu untuk minta doa. Tidak usah cerita detil. Karena belum sempat ibunya doa pingsan. Bukan itu yang kita mau. Ibu, kenapa nak? Kok kayaknya kusem banget tuh muka ya? Aku lagi ini sih Bu, lagi capek banget, capek. Oh iya, Bu doain aku ya. Apa sih doanya? Untuk kali ini pokoknya doain aku kuat, doain aku tambah mesra dengan suamiku, tambah baik dengan anak-anakku. Iya Bu? Ibu angkat tangan, kita juga angkat tangan. Keren gak? Sinyal kita sama-sama ibu, dua-duanya nyala. Maka itu yang akan membawa, menarik apa yang ada kita ucapkan. Maka kalau ada masalah Bu, yang masih punya ibu, pergi ke ibunya langsung. Minta doanya. Ya. Perlu cerita? Nggak perlu. Kecuali ibu kita jeli banget. Kamu kok kayaknya ibu feeling ya, ada apa-apa kamu. Siapa nak? Suamimu atau anakmu? Kita Bu kadang-kadang nggak sempet ngomong, udah nangis saja. Ini keren nih ibunya nih. Dan tidak memaksa untuk cerita, peluk aja dulu, bacain Al-Fatihah. Ya sudah. Ini ibu yang keren nih. Kalau belum bisa cerita nanti aja. Bukan kalau belum bisa cerita nggak usah cerita, nggak usah. Bukan begitu. Ini ibu kan ibu kepo kan? Kalau belum bisa cerita nanti aja. Ingat kalimat ya. Kenapa? Orang yang sedang sedih, sedang menangis, kondisi dirinya dalam kondisi yang trans. Trans itu apa? Istilahnya kondisi hipnosis. Kondisi dia masuk ke theta, gelombang yang menangkap apapun omongan sekitarnya. Itu bahayanya. Maka kalau termasuk ini, kalau anak kita nangis, oke, tenang sayang, kamu hebat, ya, ayo semangat lagi. Bukan anak nangis, cengeng, gitu aja nangis. Itu malah masuk otak bawah sadar, malah akan terekam dan itu yang terjadi. Paham ya Bu? Sama. Pada satu saat nanti kita jadi ibu kita, kemudian anak kita kah, anak mertua kita datang, dia nangis, hati-hati ngomong. Jangan juga terlalu kepo. Bener kan? Ibu bilang kan, pasti suamimu ya. Udah ibu bilang dari dulu ganti, wah habis. Habis itu habis. Itu akan masuk di pikiran bawah sadar anak ini. Yang tadinya masih bisa diselamatkan, ini langsung kepengennya cerai aja, cerai aja, cerai aja. Paham ya Bu? Nah ini, ya. Kenapa saya cerita begini? Kita nggak tahu kehidupan kita, kita nggak tahu zaman sekarang. Ya Allah ya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang maunya kita rukun, ada aja. Karena tadi pelakor ada di sekitar kita. Itu sudah pakemnya itu, hasil riset. Nggak ada tiba-tiba suami nih ya di mall lagi turun eskalator, ada perempuan juga naik langsung. Nggak ada. Kemudian langsung jatuh cinta dan kemudian dia kejar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Laki-laki itu ada gengsinya. Ada gengsinya. Tapi yang di film-film itu film Bu. Supaya ibu terbangkitkan emosinya, ya nggak ada, nggak ada. Kenapa? Laki-laki tuh otak warasnya ada, tetapi tidak kuat kalau disodor-sodorin terus. Iya, sodor-sodorin, layan-layanin nggak kuat ya. Bunyi ya. Nih suami dari kantor, sekretarisnya bolak-balik. Dia udah berusaha untuk ya melepaskan pandangan. Tapi sekretarisnya, Pak,
Sesungguhnya seorang pimpinan laki-laki kalau melihat karyawatinya suaranya manja kayak gitu, kesan pertama ini perempuan tidak intelek. Tidak. Ya, kesan pertama. Tetapi karena terus-terusan seperti itu muncul stimulasi di hipotalamus. Birahi yang muncul. Ingat, dia belum tentu cinta dengan si karyawati yang menggoda ini. Kenapa? Hanya hipotalamusnya. Kenapa? Karena waktu disodor-sodorin itu suami itu tegang. Maka harus cari penyalurannya. Ada suami yang bagus. Kenapa? Dia ikuti hadis Rasulullah. Kata Nabi, buat kamu fulan, pada satu saat kamu di luar lihat perempuan cantik dan naik birahimu, segera pulang. Hubungan intim dengan istrimu. Ada yang masih bisa begitu. Ini sekretarisnya godain terus nih. Saya mau pulang sekarang. Ya bapak ya. Bu, ini bosnya aja sebel lihat karyawan kayak gitu ya. Apalagi istri bosnya tuh kalau ada tuh. Pengen lempar asbak kan. Jadi sekali lagi ya, bahwa laki-laki itu awalnya berusaha juga untuk menolak ini semua. Karena otaknya disetting sama Allah begitu. Tapi kalau terus-terusan, karena memang pelakor pikirannya adalah mau cari hartanya, maka dia akan terus-terusan. Ini bukan landasan cinta kasih sayang, bukan. Apalagi landasan saya kasihan sama bapak, kayaknya bapak kurang kasih sayang sama istri bapak. Itu omongan bohong semua. Bohong semua. Ya, sekali lagi pelakor itu semuanya harta dan harta. Itu saja, nggak ada. Kenapa? Kalau mau cari yang lain-lain dia bisa sama laki-laki lain. Kalau seorang pelakor dia sudah ambil suami orang satu, maka dia bisa ambil suami orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu. Maka kadang-kadang ya, ada istri yang suaminya dibujuk pelakor dan istrinya tahu pelakor itu bukan suaminya aja yang digoda, ada laki-laki lain. Itu sebagai data. Mas punten, misalnya ayah punten, abi punten. Dengar-dengar kabar si perempuan ini bukan abi saja yang digoda. Ya. Bos ini, bos itu udah. Itu harus kasih datanya. Jangan juga berharap suami apa? Nggak bisa, belum tentu. Suami diam, tetapi dia mengambil data itu untuk menjadikan sebuah ya faktor-faktor yang membuat dia ambil keputusan tinggalkan perempuan itu. Jadi kasih data aja dan tahan supaya nggak terlihat cemburu banget. Ya, abi, ini data ya yang aku dapat. Supaya kamu tahu, kamu yang ambil keputusannya. Keren. Ya, jangan yang terlalu emosi. Kamu tahu nggak, perempuan itu semua laki-laki dia senengin. Kurang apa aku? Wah, nggak usah begitu. Itu nggak cantik. Karena kita tetap harus bikin diri kita cantik di depan dia, depan suami. Ya, Bu Aisyah susah banget. Memang. Kalau sudah terlanjur suami diambil pelakor, kita bekerja keras untuk menariknya lagi. Itu sudah hukum alam. Tetapi kerja kerasnya tidak usah dikeluarkan dalam bentuk teriakan, marah. Tapi nggak tahan Bu Aisyah. Boleh keluarkan satu kali saja. Kapan? Di awal-awal banget boleh. Ibu nangis sekuat-kuatnya. Maka kalau ibu tahu, ketahuan misalnya ya, nauzubillah min zalik, suami ada chattingan mesra di HP-nya, misalnya ketahuan, ya, ibu mau nangis teriak-teriak, lakukan saat itu juga Bu. Habis-habisin Bu. Karena boleh satu kali saja. Ya. Supaya apa? Ada efek kaget dan ada efek yang ya momentum untuk mentraumakan atau menghantam si laki-laki ini. Pada saat itu maka laki-laki akan masuk juga ke area bawah sadarnya. Dia akan kaget, oh ya ampun, segini beratnya ya. Jadi kalau ketemu pertama itu harus kasih abrasion yang cukup besar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya ada istri tahu dia cuma gini aja, diem aja. Apa yang dilakukan? Laki-lakinya atau suami akan berpikiran rasionalisasi atau rasionalisasi, membenarkan. Oh, istri saya nggak apa-apa, dia tenang,
enggak ngamuk, besoknya bunuh diri. Paham ya Bu? Karena laki-laki harus tahu respon yang terjadi bila dia melanggar kesepakatan. Ini belum apa-apa dibanding hukuman yang ada di agama kita, ya. Boleh minta? Ini semua kategori zina. Islam sudah bilang dari jauh, ya, dari dulu bahwa kita harus jauhi zina. Paham ya Bu? Ya. Masa zina? Bukannya zina itu hubungan senggama. Zina memang artinya hubungan senggama, tetapi perintahnya ya jauhi, jangan dekati zina. Jadi di dekatnya aja yang belum lagi ke hubungan senggama dilarang. Ya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Itu tindakan pelakor itu kata Allah tuh keji dan suatu jalan yang buruk. Maka kalau ibu berusaha keras menyelamatkan suami ibu lagi, karena kita tahu secara teori, secara ya kronologis bahwa bukan suami yang pertama yang melakukan kesalahan, karena si pelakor ini. Maka selamatkan dengan susah payah.